kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Afifah pada mata kuliah Aplikasi Komputer Matematika. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi GeoGebra yang digunakan pada pembelajaran matematika. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra ini, saya akan membahas cara membuat ruas garis dan menggambarkan bangun datar segitiga serta dapat menampilkan sudut-sudut dari segitiga tersebut. Sebelumnya, di sini saya memiliki dua aplikasi GeoGebra. Yang pertama yaitu aplikasi GeoGebra Classic 5 dan aplikasi GeoGebra Classic 6. Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 5. Mari kita buka terlebih dahulu. Mohon bersabar ya semuanya. Nah, inilah tampilan dari aplikasi GeoGebra Classic 5. Inilah perbesaran dari aplikasi Classic 5. Dapat kita lihat di sini, ini merupakan GeoGebra aplikasi Classic 6. Tool yang ada di GeoGebra Classic 5 yaitu ada point, ada line, perpendicular line, polygon, circle with center point, ellipse, angle, reflex about line, slider, dan move graphic view. Di sini dalam membuat ruas garis dan menggambar bangun datar segitiga serta menampilkan sudutnya, yaitu kita menggunakan tool segment, yaitu tool ini yang ada di line. Dapat kita lihat di sini, ini dia, kita akan menggunakan ini nantinya. Dan itu ada tool polygon, ini merupakan tool polygon untuk bentuk segitiga. Kita bisa membentuk berbagai bentuk bangun datar. Dan ini angle untuk dapat kita ketahui berapa besar sudutnya. Inilah tool-tool yang ada di GeoGebra Classic 5. Hal dasar yang harus kita ketahui mengenai penggunaan aplikasi GeoGebra Classic 5 ini maupun GeoGebra Classic 6 yaitu penggunaan titik, ini penggunaan titik, dan segmen atau ruas garis. Di sini kita akan mencobakan terlebih dahulu mana itu yang titik. Kita lihat di sini, kita letakkan di antara ini, yaitu ada titik 4,2, di mana titik A 4,2, 4, X 4, dan Y nya 2. Kita juga bisa meletakkan titik di sini atau dimanapun. Dapat kita lihat di sini titik B dengan X2, sebelumnya dengan X3, dan Y nya 5.
Kita juga dapat memasukkan titik di kata input ini, titik C misalkan sama dengan X7, 3 Y-nya 3. Nah, dapat kita lihat, tekan enter, dapat kita lihat di sini, maka akan terbentuk titiknya. Inilah titik yang dapat kita bentuk. Nah, selanjutnya ruas garis. Bagaimana membentuk ruas garis? Di sini kita bisa mengambil line, bagian line yaitu di segmen. Kalau kita lihat di sini segmen, kita membuat garis yang kita inginkan, misalnya dari titik ini ke titik ini, atau bisa dari titik A tadi ke titik B. Kita juga bisa membuat ruas garis dari titik ini, titik F ke titik C. Itu tergantung kepada dimana seharusnya yang kita inginkan, dimana kita membentuk ruas garis. Bisa dari titik G ke titik H. Inilah ruas garis. Jadi hubungan antara dua titik akan membentuk ruas garis. Gabungan dari dua titik akan membentuk ruas garis. Dapat kita lihat di sini. Menggunakan line yaitu bagian segmen. Dapat kita lihat di sini. Inilah dari titik A, titik B, titik B, titik C, dan titik C digabungkan dengan titik A. Dapat kita lihat di sini ada 3 ruas garis. Dan ruas garis itu akan membentuk sebuah bangun datar, baik itu bangun datar segi 3, bangun datar segi 4, bangun datar segi 5, dan bangun datar segi N lainnya. Untuk lebih memperjelas definisi dari titik dan segmennya, dapat kita jadikan seperti ini. Nah, kita mau buat bangun datar yang kita inginkan, bisa menggunakan segmen ini. Nah, dapat kita lihat di sini gabungan dari beberapa dua segmen dan beberapa dua titik itu akan membentuk sebuah bangun datar. Nah, dapat kita lihat di sini ada bangun datar segi 3 dan ada bangun datar segi 4. Kita juga bisa membuat bangun datar segi 7 atau segi N lainnya. Boleh kita buat di sini segi 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
dapat kita lihat bersama, bukan? Ini merupakan bentuk bangun datar yang dapat dibentuk dari gabungan titik dan ruas garis. Jadi kita sudah mempelajari dan mengetahui titik pada GeoGebra dan segmen atau garis pada GeoGebra. Ini ruas garis, segmen, dan titik atau poin. Tadi kita menggabungkan titik dan ruas garis itu secara manual. Ternyata di dalam aplikasi GeoGebra Classic 5 ini dan GeoGebra Classic 6 disediakan cara membentuk bangun datar, yaitu menggunakan tools polygon. Menggunakan tools polygon ini kita dapat membuat bangun datar. Mari kita cobakan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan mau membuat segi 4. Nah, lebih mudah bukan cara penggunaan menggunakan polygon daripada yang manual tadi. Di sini dapat kita lihat lebih mempermudah dan menjelaskan apa bentuk bangun datar yang terlihat. Kita juga bisa membentuk bangun datar yang lainnya, juga menggunakan polygon ini karena lebih mempermudah kerja kita. Inilah fungsi dari aplikasi GeoGebra yang biasa digunakan dalam pembelajaran matematika. Ini ada bangun datar segi 4 dan bangun datar segi 5. Kita mau mencoba membuat bangun datar lainnya. Kita coba terlebih dahulu. Maunya membuat bangun datar apa ya? Segitiga atau segi banyak? Segi 6. Coba kita buat bangun datar segi 6. Ini merupakan datar segi 6. Bagus kan? Dan ini lebih mempermudah kita dan dalam memahami materi, baik itu nantinya bagi siswa maupun mahasiswa lainnya. Ini terjelas terbentuk bangun datar segi 6 menggunakan tools yang ada, yaitu tools polygon, daripada kita menggunakan manual tadi. Kita juga bisa membuat segitiga apa ya? Nah, inilah beberapa bangun datar yang dapat terbentuk, dan kita juga bisa memindah-mindahkan titiknya. Dapat kita lihat di sini. Dapat kita pindahkan. Ini maunya titiknya di mana? Nah, dapat kita lihat di sini.
tinggalnya kita meletakkan di mana. Dan dengan adanya tools polygon atau tools polygon ini, kita mudah mengetahui bentuk bangun datar apa yang terbentuk. Dan yang kita inginkan ini pada segi 4, ini segi 4, segi 3, segi 5, segi 6. Bahkan kita juga bisa membuat lingkaran atau grafik lain menggunakan ini aplikasi tools yang ada di aplikasi GeoGebra, parabola, hiperbola, dan lainnya. Kita sudah mengetahui titik, garis, dan membentuk bangun datar lain seperti segitiga, segi 4, segi 5, dan bangun datar lainnya. Sekarang kita akan masuk menggambarkan segitiga dan menampilkan sudut-sudutnya. Nah, kita tadi membuat bangun datar menggunakan tools polygon. Ini dia tools polygon. Kita bisa membentuk segitiga berbentuk apapun. Nanti kita bisa melihat berapa sudut-sudut yang terbentuk dari segitiga ini. Dan memperjelas objektifnya, ini merupakan titiknya, titik, dan ini segmen atau garisnya, yaitu panjang dari ruas garis. Kan garis C itu panjangnya 4,6, dan ini adalah bangun datar yang terbentuk, yaitu segitiga. Selanjutnya, bagaimana mengetahui sudut dari sudut-sudut dari segitiga ini? Itu sudut alfa misalnya, sudut beta, dan sudut gamma. Dapat kita menggunakan tools, yaitu tools angel. Bagaimanakah penggunaannya? Mari kita coba terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, di sini alfa, yaitu sudut alfa sama dengan 96,48. Dapat kita lihat di sini alfanya sama dengan 96,48 derajat. Bagaimana dengan sudut lainnya? Nah, di sini sudut beta itu 37,18. Ini sudut beta 37,18. Dan bagaimana dengan sudut yang satunya lagi? Kita coba lihat berapakah sudut yang dapat terbentuk. Nah, inilah itu sudut gamma 46,33. Ini adalah sudut dari ketiga sudutnya, jumlah sudutnya. Ini titik, ini segmen atau garis, panjang garis, ruas garis ini. Inilah sudut-sudut yang terbentuk. Nah, inilah yang dapat kita ketahui jika menggunakan aplikasi GeoGebra, dan kita lebih mudah mengerti jika kita memahaminya, cara penggunaan dari aplikasi ini. Dan dengan aplikasi GeoGebra ini, mudah-mudahan dan insya Allah
bisa mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran matematika. Sekian dari saya.